Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Kali ini seperti biasa aku mau share kegiatan aku lagi. Dan ini aku awali kegiatan aku dengan beresin cucian piring dulu. Karena memang itu tuh piring kotor tuh udah lumayan banyak lagi. Jadi sebelum aku nyuci piring ya udah beresin dulu cucian piring yang udah bersih. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Adakah yang sambil beres-beres? Atau mungkin yang udah rehat? Boleh ya tulis di kolom komen teman-teman. Oh ya teman-teman, buat kalian yang kemarin tuh udah minta disapa-sapa, insya Allah nanti aku bakalan sapa-sapa ya teman-teman di tengah atau di akhir video. Pokoknya kalian ikutin aja video aku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan kalian skip-skip ya. Dan buat kalian yang mau aku sapa-sapa di video aku yang selanjutnya, jangan lupa tulis nama kalian dan juga daerah kalian di kolom komentar. Nah teman-teman, kalau misalnya di rumahku tuh ya teman-teman, pagi-pagi tuh emang aku kebanyakan aktivitasnya itu di dapur ya. Karena emang dapur itu adalah area yang paling yang paling mudah kotor dan juga yang paling sering berantakan kayak gitu. Makanya aku tuh kalau di video aku emang rata-rata kebanyakan aktivitasnya itu di dapur. Kalau di ruangan lain nggak terlalu, karena kayak di ruangan depan itu kan nggak ada barang-barang ya teman-teman. Jadi kayak plong kosong gitu ya. Palingan cuman kayak nyapu doang gitu kan, nggak ada yang perlu diberesin, nggak ada yang perlu dirapihin gitu. Kalau ruangan serbaguna di depan tuh, palingan ya kamar itu pun kayak cuman ya palingan beres-beresin kasur gitu-gitu doang. Makanya kebanyakan aktivitas aku ya di dapur. Jadi buat kalian yang nonton video aku ini, aku berharap semoga nggak bosan-bosan sama kegiatan aku. Dan kalau seandainya kalian bosan sama kegiatan aku, nggak apa-apa sih teman-teman, di skip. Nanti kalau kalian udah nggak bosan lagi, boleh mampir lagi ke sini. Aku berharapnya teman-teman kalian yang nonton video aku itu jangan terfokus sama kegiatan aku ya, tapi fokusnya ke semangatnya. Semoga video-video sederhana dari aku yang walaupun kegiatannya itu aja bisa menemani hari-harinya kalian, dan pastinya bisa membuat kalian tuh juga semangat gitu ya aktivitas di rumah. Intinya sih teman-teman, kita itu kayak saling menyemangati gitulah ya. Jadi aku di sini aktivitas dengan semangat agar bisa menyemangati kalian dan kalian nonton video aku. Karena semakin kalian itu rajin nonton video aku dan ngasih komen-komen yang bagus, aku juga akan semangat gitu ya. Jadi kayak kita tuh saling menyemangati gitu. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Setelah cucian piring aku kelar, aku juga lanjut aja buat ngebersihin area meja kompor. Jadi ini aku ngelap-ngelapin di area meja kompor ya teman-teman, dinding-dindingnya juga, kompornya, bawah kompor, pokoknya semuanya aku bersihin. Walaupun setelah aku masak-masak itu pasti selalu aku bersihin, tapi tetap aja kalau pagi-pagi kayak gini teman-teman itu pasti banyak debu. Buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama tuh pasti tahu teman-teman ya, karena emang dapur aku kan masih terbuka banget, nggak ada plafon, terus juga dia kan aslinya rendah ya, antara lantai sama atap itu rendah, nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kayak bener-bener debu itu tuh banyak teman-teman. Jadi kayak pagi-pagi tuh emang wajib banget sih namanya itu kayak bersih-bersih dulu di dapur. Ditambah lagi kan si dapur aku ini teman-teman, dia itu punya dinding yang warnanya itu putih gitu, yang cerah gitu ya. Alhasil itu kalau misalnya ada debu, ada kotoran apa gitu pasti bakalan langsung kelihatan gitu. Jadi kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu akunya. Makanya ya udah kalau misalnya pagi-pagi tuh langsung aja gercep beberes dulu di dapur. Nah cucian piring udah kelar teman-teman, udah beres ya. Itu tuh di area meja kompor udah rapi. Di sini aku lanjutin teman-teman buat nyapu-nyapu juga ya pastinya. Ini aku nyapu-nyapu di area dapur. Masya Allah teman-teman, kalau area dapur tuh emang jarang banget yang rapi ya, apalagi kalau meja makan. Karena itu walaupun aku kursi-kursinya itu udah aku rapihin, nanti kalau anak-anak kesini pasti itu tuh diberantakin lagi gitu loh teman-teman sama anak-anak. Kadang tuh didorong sana dorong sini. Itu juga tikar aku tuh beberapa tuh ada yang robek, itu tuh efek dari anak-anak ngedorong-dorong kursi gitu ya.
Kalau misalnya kalian berpikir kayak aku geser-geser perabotan itu bikin lantai aku robek, misalnya karpetnya, enggak teman-teman, karena kalau aku geser-geser perabotan juga itu pasti aku benar-benar hati-hati gitu ya. Tapi ya sehati-hatinya kita, bocil kan nggak bisa sehati-hati kita gitu ya. Jadi mereka tuh beneran dorong kursi sana sini teman-teman aslinya gitu ya, dan beberapa tuh ada yang robek gitu untuk si karpetnya. Aku mohon doanya aja dari kalian teman-teman, semoga aku ada rezekinya biar aku keramik ya untuk lantai di dapur. Ya walaupun mungkin nanti dindingnya itu masih batu bata, tapi nggak apa-apa, lantainya duluan mau aku keramikin gitu ya. Kalau misalnya dindingnya itu walaupun batu bata kayak gini tuh, karena batu batanya itu pemasangannya rapi ya masih tetap bagus-bagus aja gitu teman-teman kelihatannya. Karena untuk lantainya itu aku mau ganti keramik ya biar nggak bolak-balik ganti karpet juga gitu. Tapi kalau di bagian ruangan depan itu kan nggak mungkin aku keramikin ya teman-teman, karena memang insya Allah suatu saat nanti entah berapa tahun lagi kan aku bakalan renov juga gitu ya. Jadi ya udah, mau nggak mau ya teman-teman harus keluar budget terus gitu ya buat ganti karpet kalau misalnya robek. Nah teman-teman, setelah tadi aku bersih-bersih di bagian dapur, ini tuh udah agak lumayan siang ya. Ini aku mau masak mie goreng, bukan mie goreng sih, mie rebus buat aku sama Pak suami juga teman-teman. Karena ini Pak suami tuh pulang lebih awal gitu kerjanya karena udah selesai. Tapi nanti tuh dia habis zuhuran mau berangkat lagi gitu ya. Jadi kita mau masak mie goreng aja, walaupun sebenarnya lauk itu ada ya. Tapi ya nggak apa-apa, sesekali aja kayak gini. Nah aku juga nanti mau gorengin bakso gitu buat anak-anak teman-teman. Bakso itu tuh adalah bakso hasil dari daging kurban ya teman-teman, yang lebaran haji kemarin. Jadi itu tuh bakso aku tuh dikasih gitu sama kakak ipar aku. Jadi ya ini aku gorengin buat anak-anak. Di sini aku sengaja gorengnya banyak ya, karena ini bukan cuma buat twin aja, aku tuh juga mau gitu. Dan ini tuh dicemilin sama anak-anak, plus juga dimakan pakai nasi gitu. Oh iya teman-teman, aku mau nanya, daging kurbannya kalian kemarin itu kalian apain? Apa ada yang dibikin bakso juga? Atau mungkin kalian tuh yang direndang, yang disate, ataupun mungkin ada yang bikin dendeng? Boleh ya tulis-tulis di kolom komen. Nah teman-teman, ini aku lagi masak mie, dan sambil aku masak mie aku mau sapa-sapa dulu nih kalian yang udah komen di video aku. Yang pertama di sini aku tuh mau sapa, ada Umi Syamir di Kuala Simpang Aceh Timur, Masya Allah Aceh, hai Aceh. Terus juga ada Dwi Yanik Pratiwi dari Pati, Jawa Tengah. Dan di sini juga ada yang dari Samarinda atas nama Yohana Diana. Next di sini juga ada yang dari Cikarang, namanya itu Nurbadiah ya. Tapi next baiknya kalian tuh tulis sih teman-teman namanya kalian. Misalnya Umi ini, Ibu ini, Kakak ini kayak gitu ya, biar enak gitu loh nyapanya. Takutnya aku sebut nama malah kalian tuh usianya mungkin jauh di atas aku. Jadi kan kesannya itu kayak kurang sopan gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjutin lagi teman-teman. Di sini aku juga mau sapa-sapa. Ada temen aku juga yang dari Bekasi atas nama Zarina. Masya Allah, aku nggak tahu sih ini tuh usianya di atas aku apa gimana ya. Sebenarnya agak rada kurang enak nyapanya gitu. Dan di sini juga ada yang dari Pasuruan Jawa Timur, katanya itu saya juga punya anak kembar bun gitu ya. Masya Allah, salam buat anak kembarnya ya, atas nama Naisila Ayu Nurseliayu. Ya ampun panjang juga namanya. Pokoknya aku say hi ya buat kalian semua. Terus yang dari Malaysia tuh juga ada temen-temen. Bahkan yang dari Taiwan tuh juga ada, Masya Allah. Pokoknya aku ucapin terima kasih untuk kalian semua teman-teman yang udah support aku, yang udah selalu dukung aku, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia ya, kayak di luar-luar negeri gitu ya. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak. Kalian semoga ya nggak bosen gitu sama video-video aku, dan semoga video-video sederhana aku bisa jadi inspirasi, motivasi, ataupun hanya untuk sekedar jadi penghibur dan peneman aktivitas kalian di rumah ya teman-teman.
Nah teman-teman, di sini aku balik ke videonya lagi ya. Pokoknya buat kalian yang mau aku sapa, next jangan lupa tulis nama kalian. Misalnya ibu ini, bunda ini, umi ini misalnya. Biar aku tuh nyapanya lebih enak dan kesannya juga lebih sopan ya teman-teman. Ini aku mau beresin kamar dulu nih teman-teman. Dan by the way di sini udah ganti baju aja. Karena apa ya? Karena udah mandi. Tadi mau zuhuran, ya udah mandi dulu gitu ya. Karena badan tuh udah bener-bener gak enak, lengket banget, panas teman-teman. Dan di sini teman-teman, pintu kamar, jendela kamar tuh belum aku buka sama sekali dari pagi ya. Karena anak-anak tuh mainnya di sini terus. Jadi aku tuh takut bantalnya nanti dibuang keluar ya. Karena si Tun tuh sering banget buangin bantal dan mainan jahat dari jendela. Jadi ya aku beresin kamar ini dan buka jendelanya itu ya pas beres-beres maksudnya ya teman-teman. Nah kalau misalnya kamar aku tuh ya teman-teman, dia itu sebenarnya nggak terlalu susah buat diberesin, dirapihin ya untuk kasurnya. Karena kan memang di setiap sudut dari spraynya itu udah dikasih peniti. Jadi nggak yang terlalu geser-geser banget gitu loh teman-teman. Jadi ya agak rada-rada santai lah gitu ngebersihinnya dan ngerapihinnya. Oke, di sini aku buka jendela teman-teman biar lega, dan alhamdulillah ini aku udah beres buat beres-beres di kamar. Kamarnya udah bersih, udah rapi. Tadi aku juga udah nyapu ya, tapi nyapunya di bagian kamar aja dulu teman-teman. Terus aku pakai sekop aja sih tadi nyapunya. Karena memang aku tuh mau ngelipat pakaian gitu teman-teman di sini ya. Jadi ya udah aku bersihin kamar dulu aja gitu. Nah di sini pas aku lagi bersih-bersih di kamar dan juga lagi ngelipat pakaian, ini posisinya si Tun itu lagi tidur siang ya teman-teman. Jadi ya di sini kesempatan lah aku tuh buat ngelipatin pakaian tanpa gangguan, sambil nyantai, sambil dengerin kayak video teman-teman gitu. Pokoknya aku tuh sekarang seneng-seneng gitu sih dengerin videonya teman-teman, apalagi kalau aku tuh lagi yang mager banget gitu. Cuman ya teman-teman, sekarang itu konten-konten kreator yang sebenarnya orang itu konsisten dan biasanya tuh rajin upload, sekarang tuh aku lihat bener-bener nggak upload gitu ya. Masya Allah, apakah segitu kayak udah mulai nyerahnya mereka dengan capeknya di dunia perkontenan YouTube ini apa gimana, aku juga nggak tahu ya. Ya kalau boleh jujur sih teman-teman, bikin video di YouTube tuh capek luar biasa ya, karena kan memang durasinya itu panjang. Dan kalau di platform yang lain teman-teman kayak sekelas FB, TikTok gitu, itu kan ringkes gitu ya kelihatan kegiatannya gitu, kayak misalnya 3 menitan gitu itu udah bisa gitu. Kalau di sini kan ya kalau misalnya 3 menitan mah kurang bagus, minimal itu 8 menit ya untuk video yang udah jadi. Dan mentahannya itu kadang itu bisa 30 menit bahkan sampai 1 jam, dan ngeditnya itu bener-bener effort gitu. Makanya mungkin banyak konten kreator yang memutuskan untuk mundur dari YouTube. Dan kebanyakan itu beralihnya itu ke Facebook, ke TikTok, dan juga ke Shopee Video gitu ya. Sebenarnya aku tuh juga pengen sih fokus kayak di TikTok, di Shopee Video gitu ya. Tapi aku tuh masih ngerasa belum bisa bagi waktu, karena beneran teman-teman aku tuh bener-bener lagi berusaha untuk konsisten lagi di YouTube. Karena ya YouTube ini salah satu platform yang bener-bener menurut aku tuh banyak banget ngerubah hidup aku gitu ya. Jadi kayak aku tuh sayang mau ninggalin, walaupun aku sekarang nggak bisa kayak dulu. Dulu tuh bener-bener menggebu-gebu banget, bahkan sehari itu bisa upload 2 kali dan itu benar-benar konsisten. Nah kalau sekarang itu malah keseringannya itu aku tuh nggak konsisten waktu ya, kadang uploadnya pagi, kadang sore, kadang itu libur kayak gitu ya. Tapi balik lagi, aku tuh cuman emang lagi berusaha aja buat ngatur semuanya, dan kayak lagi berusaha untuk membangun mood aku lagi. Karena ya rasa bosan dan jenuh itu pasti ada ya, apalagi aku nge-YouTube tuh udah 3 tahunan teman-teman. Jadi kayak mungkin ada rasa capek, rasa bosannya gitu. Dan itu tuh yang lagi aku lagi aku cari cara gimana caranya biar mood aku itu bagus lagi gitu. Ya walaupun emang kayak nge-YouTube ini tuh kayak benar-benar lelah luar biasa ya, tapi beneran deh teman-teman, YouTube ini tuh banyak banget ngasih perubahan gitu ya di hidup aku. Jadi kayak rasanya tuh sayang banget mau ninggalin gitu ya. Jadi ya aku berusaha aja tetap konsisten. Kalau misalnya aku bisa upload ya aku upload, kalau enggak ya aku libur gitu. Tapi kalau untuk kayak di FB gitu itu biasanya aku selalu upload. Walaupun kadang nggak bisa upload video kayak reels gitu ya, biasanya aku upload foto teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah aku udah selesai buat lipat-lipat pakaian ya, dan ini langsung aja pakaian aku simpen ke dalam lemari teman-teman. Lemari aku juga masih lumayan kelihatan rapi ya teman-teman, karena itu kemarin tuh juga sempat aku beresin gitu, karena emang udah amburadul gitu ya teman-teman. Dan hari ini aku nggak yang ngerapi-rapin gimana-gimana lagi, karena kan kemarin udah, jadi kayak hari ini tuh tinggal disusunin aja deh pakaiannya ke lemari.
Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum, bye.